yang dibilang zolim nih ya. Kadang-kadang tuh orang tuh nggak sadar perbuatannya itu ternyata waduh ini benar-benar merugikan dirinya dia sendiri sebenarnya. Nah sekarang Ustaz Syam kita mau tanya nih, apa benar seseorang yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak katanya harus melewati dulu fase yang namanya dizolimi atau disakiti bahkan ditipu. Seperti yang video yang kita tonton tadi atau mungkin juga seperti apa yang dialami oleh Bang Sardi ini. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Fadli, Mas Sardi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sebenarnya mendapatkan kadangkala hidup tuh enggak terlalu mulus. Tapi itu tidak merubah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bilang harus melewati fase dizalimi dulu, ada kok orang yang dari lahir tuh hidupnya enak terus gitu. Ada kok orang yang usahanya tuh nggak pernah bangkrut gitu. Ada juga orang yang kayaknya kelihatannya tuh emang nggak pernah dapat ujian dalam hidupnya. Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau melihat daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah janjikan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Ini ayat tentang orang beriman yang pasti akan diuji. Ada lagi secara umum semua akan diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah gunakan redaksi walanabluwannakum, pasti akan diuji semuanya. Jadi kalau misalnya kita dapat ujian, goal daripada ujian itu bukan setelahnya akan indah, enggak. Tapi goal daripada setelah melewati ujian itu, apakah kita mampu menjadi orang yang bersabar atau tidak. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ujian dalam hidup itu pasti ada Bang Sardi. Urusan setelahnya dapat rezeki nomplok atau enggak, itu urusan bagaimana kita merespon ujian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, rezeki itu beda-beda. Ada rezeki yang sudah umum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Itu rezeki secara umum. Ada juga rezeki karena usahanya Bang Sardi. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak diberikan kecuali kesanggupan atau yang namanya sesuai dengan usahanya. Dalam surah yang namanya At-Talaq lagi disebutkan, kemudian dalam surah Ibrahim disebutkan rezekinya bisa bertambah lagi dengan cara apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau dia pandai mengatur, berterima kasih dan bersyukur, la azidannakum, aku pasti tambahkan. Dan respon yang terbaik ketika mendapatkan musibah atau dizalimi sama orang lain supaya balasannya mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam surat Talaq? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kecukupan kepadanya yang unlimited kepadanya yang tidak pernah dia sangka-sangka. Subhanallah. Jadi yang menentukan bukan ujiannya tapi respon kita terhadap ujiannya. Respon kita terhadap ujian ini juga sangat mempengaruhi Betul. ternyata.